Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan TJM Garage Mojokerto ya. Oke, kali ini saya akan membagi pengalaman atau sedikit membagikan ilmu mencari solusi tentang motor Vario. Kalau di starter itu bunyinya cetek tek 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 aja ya. Bisa dibilang kadang itu terlihat seperti aki tekor atau aki ngedrop ya. Banyak mengira teman-teman semua itu akinya yang lemah, minta ganti aki baru. Contohnya seperti motor ini ya, seringkali ganti aki, sudah 3 kali ganti aki tetap aja mengeluarkan bunyi suara kalau di starter itu dek 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 gitu ya, seperti aki ngedrop. Ternyata itu bukan akinya ya, meskipun seringkali beberapa kali ganti aki pasti hasilnya tetap sama. Karena apa? Relay di CDI ini itu sudah lemah. Kenapa saya bilang sudah lemah ya? Karena relay dari sini itu, dari switch bending starter itu, kabel yang warna kuning pleret merah ini mengalirkan arus dari relay CDI ya. Bisa juga cara yang mudah, tinggal colok ganti CDI baru sudah normal ya. Tapi bukan seperti itu cara yang saya bagikan ya, karena CDI Vario ini sangat mahal harganya ya. Apabila teman-teman mau menggantinya itu kurang lebih harganya 600.000 ya, orisinil baru ya. Kali ini saya akan membagi pengalaman atau sedikit ilmu bagaimana cara mengatasi dan menanggulinya ya, agar tidak usah repot-repot beli CDI baru yang harganya ratusan ribu ya. Oke, langsung saja ya, kita tunjukin bagaimana cara mengakalinya, mengatasinya agar tidak bolak-balik ganti aki ya. Bolak-balik ganti aki ternyata hasilnya nihil, tidak ada hasil yang memuaskan ya. Intinya pertama-tama kita bongkar dek panel depan ya, seperti ini, dan kita lihat switch starternya seperti ini ya. Oke, ini sudah saya copotin semua, mulai dari bagian-bagian yang perlu kita bongkar ya. Ini kan di switch ini kan ada kabel 4 ya. Ini plus dari aki, ini untuk ke dinamo starter. Dan ini kabel kuning seleret merah ini menuju ke relay CDI tadi ya. Ya, kalau di Vario memang relaynya di depan, CDI-nya di belakang. Kalau di Honda Beat lama itu jadi satu di box tempat aki ya. Oke, langsung saja kita cek kondisi motornya dulu ya, seperti apa. Oke, kita cek dulu. Oke, kita coba kita nyalain motornya ya. Ini Vario 110 yang belum injeksi ya, Vario Tekno. Kannya ada di mana ya? Nah, seperti ini ya. Seringkali pasti menemui kendala seperti ini, khusus buat teman-teman pecinta otomotif ya. Kalau di start itu, kalau di tombol kelihatan kayak aki ngedrop ya. Pasti banyak yang mengira seperti itu ya. Tapi di sini bukan karena akinya ya. Meskipun bolak-balik ganti aki tetap aja seperti ini ya. Coba kita cek lagi, kita double starter, kita start ya. Ya, bunyi ceklek 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 aja ya. Terlihat kayak sejenis aki ngedrop ya, padahal tidak. Oke, langsung saja kita eksekusi, kita jumper ya, agar tidak mengeluarkan biaya banyak-banyak ya. Oke, langsung kita ambil kabel kuning pleret merah sama kabel merah pleret hitam ya. Di sini yang perlu kita jumper kabel ini ya. Kabel ini menuju ke arus CDI tadi, ke relay ya. Kenapa yang di jumper itu kabel ini? Karena arus di kabel kuning strip merah ini ada hubungannya, jalurnya itu menuju ke relay CDI ya, ke relay CDI dan dialirkan ke switch rem belakang atau depan. Sehingga meski kalau kita nyalain motor kan harus pegangin switch rem belakang atau depan kan ya. Nah, itu arusnya itu jadi satu sama switch rem belakang sama depan ya. Apabila kita jumper,
nanti masih bisa kita rem seperti ini, masih bisa dalam kondisi stabil atau kondisi normal standarnya motor ya. Oke, langsung saja kita jumper ya. Pertama kita ambil songket yang ini ya. Songket yang ini kita lepas. Oke, kita lepas ya. Seperti ini. Kita cari kabel jurusan ke relay CDI tadi ya. Kita cari kabel hijau seleret kuning ya, atau kabel hijau seleret kuning ya, ini ya, atau kuning seleret hijau ya. Ini kabelnya ya. Kabelnya ini kita lepas ya, kita lepas ya, nggak usah digunting karena nanti kalau digunting siapa tahu bisa dikembalikan seperti standar lagi ya. Langsung saja kita lepas pakai sejenis apa ini ya, untuk mencongkel pin konektor ya, seperti ini. Kita lepas, nah seperti ini ya. Ini karena tombol start dari tombol ini ya. Karena apa? Tombol ini kalau di start dapat aliran setrum dari 12 volt dari kontak ya. Langsung saja kita potong kabel 2 ini ya. Kabel kuning seleret merah sama kabel merah seleret hitam ya. Nah, kabel switch ini kita potong ya, kita gunting dan kita kupas ya kabelnya. Dan pin konektor yang kita ambil tadi, kuning seleret hijau tadi ya, itu yang kuning seleret merah sambungkan ke sini ya, sambungkan ke sini. Atau bisa kita cek dulu setrumnya dari sini ya. Kita bisa cek dulu, bisa menggunakan ini ya, bisa menggunakan lampu seperti ini ataupun tes pen DC seperti ini ya. Coba kita cek dulu ya. Oke ya, ini kita tombol starter ya, ini ya, tombol double starter ya, menunjukkan bahwa kabel pin konektor yang kuning seleret hijau tadi ada nilai setrumnya atau ada listriknya ya, seperti ini ya. Kalau tidak punya tes pen DC seperti ini, bisa menggunakan bohlam rating seperti ini ya, bohlam rating seperti ini untuk mengetes kondisi arus listriknya yang di pin konektor kabel kuning seleret hijau ya, seperti ini ya. Kondisi kontak on, kita tombol lah seperti ini ya. Ini menunjukkan bahwa pin konektor tombol starter itu sudah teraliri oleh aliran listrik dari kontak ya. Oke, langsung saja kita jumper, kita off kan kontaknya ya. Oke, kabel kuning strip merah kita jumper ke kabel kuning strip hijau ya, seperti ini ya. Ya, kita sambung seperti ini ya. Ini kabel kuning strip merah dari switch starter kita sambung ke kabel kuning strip hijau dari tombol starter ya. Jadi arus ini kita putus yang dari aliran CDI. Jadi kita langsung konektorkan dengan tombol starter ya. Dan kabel merah seleret hitam langsung kita taruh ke masa ya. Kita taruh ke masa ya. Masa bodi juga bisa, masa aki juga bisa ya. Ini coba kita lewatkan ke masa aki ya. Kabel merah seleret hitam ya. Ini kita taruh di aliran aki yang negatif atau masa ya, seperti ini. Oke, agak kita dekatkan ya kameranya agar terlihat jelas ya. Kabel kuning seret merah ini kita sambungkan ke pin konektor yang kita ambil dari soket ini yang kuning seleret hijau ya. Kuning seleret hijau ini arus dari tombol starter, dan yang merah seleret hitam ini kita tujukan ke masa bodi atau masa negatif dari aki ya. Langsung setelah kita jumper seperti ini,
langsung saja kita tes ya, apakah jumperan ini berhasil ya. Langsung kita tes, kita on-kan kontak, coba kita tombol starter ya. Oh, ternyata starter mau didobel ya, double starter mau menyala dengan enteng ya. Karena apa? Relay saya langsung dari tombol starter. Kita cek lagi, coba kita starter lagi ya. Kita cek lagi ya kondisi jumperan tadi. Kita on-kan kontak, kita switch, kita double starter ya, kita tombol ya, sudah kelihatan ya, tanpa mengganti CDI di double starter langsung bisa menyala dan tak usah repot-repot ganti aki ya. Coba kita tes lagi, sekali lagi ya, berhasil jumperan kita ya. Oke, coba kita review ulang ya cara penyemperannya ya. Oke, kita ulang lagi ya cara penyemperannya ya, karena tadi sudah berhasil ya. Kabel kuning seleret merah itu kita sambungkan ke pin konektor ya. Ini dari tombol starter, pin konektor yang berwarna kuning strip hijau ya. Jangan lupa, jangan sampai keliru dan jangan sampai salah ya. Kuning seleret hijau ya. Ini pin konektor dari tombol starter. Kita sambungkan dari CDI ini ya. Ini kabelnya teralirkan listrik dari CDI ya, relay yang ada di CDI ya. Kita sambungkan di sini ya. Menyambungnya usahakan dengan kuat ya. Seperti ini ya. Dan kabel merah seleret hitam kita sambungkan ke masa. Ke masa bodi juga bisa, masa negatif aki juga bisa ya. Pokoknya ini teraliri masa ya. Dan ini tidak perlu dirubah ya. Ini sudah dari bawaan aki dan ini dinamo starter ya. Dan jangan lupa kita solasi ya, biar aman. Kita cek ya, seperti ini ya jumperannya ya, jangan sampai keliru ya. Pokoknya kita ingat-ingat ya, yang perlu kita ingat itu pin konektor kabel warna kuning strip hijau ya, kuning strip hijau kita sambungkan ke kabel kuning strip merah ya, dari relay switch starter ya. Tinggal kita putus saja aliran dari CDI ya, langsung kita jumper dari relay switch starter ini ya. Seperti ini ya skemanya, jangan sampai salah dan keliru ya. Oke, setelah proses penjemperan tadi selesai ya, sudah kita uji coba, ternyata berhasil, alhamdulillah berhasil ya. Untuk teman-teman semuanya bisa meniru trik saya tadi ya. Saya bagikan pengalamannya seperti itu tadi ya. Dan jangan lupa kalau sudah dijemper seperti ini, solasinya yang rapat ya, agar tidak terkontaminasi dengan ground ya, atau berdekatan dengan ground itu agar tidak konslet ya. Karena solasi itu melindungi dari gesek-gesekan arus listrik terhadap massa ya. Oke, setelah selesai kita jumper dan ternyata berhasil, alhamdulillah ya. Dan CDI pun tetap masih menggunakan CDI bawaan motor, tidak usah beli CDI baru ya. Sangat terjangkau ya, sangat menghemat, tidak usah beli aki ya. Apabila menemui kendala kerusakan seperti itu tadi, jangan terburu-buru beli aki, karena itu kerusakan trouble bukan karena akinya yang tekor atau yang ngedrop ya. Itu yang rusak itu adalah relay dari CDI ya, karena relay itu harusnya tergabung dari CDI ini ya. Kalau ingin menghemat biaya, bisa kita jumper seperti tadi ya, tidak usah beli
mahal-mahal CDI ratusan ribu ya ini ya. Bisa saja cara mudahnya tinggal beli CDI baru, langsung colok, udah selesai ya. Di sini saya membagikan bukan seperti itu. Di sini saya berbagi pengalamannya itu menghemat uang ya untuk biaya servis agar tidak menguras kantong ya. Dengan cara seperti tadi menjumper relay switch starter, langsung kita jumper ke tombol starter ya. Demikian pengalaman yang saya bagi ya, sedikit berbagi pengalaman ilmu tentang penjamperan di Vario 110 Tekno ya. Di Beat juga sama, caranya seperti ini ya. Cuman ini saya tunjukin kebetulan di motor Vario Tekno ya. Vario Tekno yang karburator 110 ya. Oke, cara penjamperan sudah selesai ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan ya, mohon maaf karena saya hanya berbagi pengalaman, sama-sama belajar ya. Untuk teman-teman pecinta otomotif yang senang otak-atik motor sendiri atau pengguna Vario ya, bisa diterapkan di motor Anda semuanya apabila mengalami kerusakan seperti ini ya. Karena sering sekali semua itu mengira akinya yang rusak, akinya yang tekor, ngedrop ya. Ternyata setelah saya jumper seperti ini, aki masih normal-normal saja ya. Dan CDI tidak usah ganti, cukup diakali dengan menjumper kabel switch starter seperti itu tadi ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar tetap bisa berbagi pengalaman, berbagi ilmu tentang seputaran dunia otomotif ya. Dan jangan lupa tetap pantau terus konten-konten otomotif saya ya, dan terus tetap pantau terus pengalaman apalagi yang saya bagi, dan tetap dukung channel saya ya, TJM Garage Mojokerto, agar tetap bisa berbagi pengalaman, berbagi ilmu ke teman-teman semua ya. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam otomotif.